wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan Allah akan menguji dengan 4 hal. Yang pertama, dengan kematian. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan atau ladang atau sawah yang kita ini Allah uji dengan panennya mungkin tidak banyak. Yang terakhir, wallahu ma'as sabirin. Maka kabarkan kepada orang-orang yang sabar terkait dengan ujian itu. Ibu, anak itu rezeki Allah bukan? Kenapa kalau rezeki itu diperhatikan begitu saja? Bukankah Allah itu berfirman, dengarkan ibu itu baik-baik. Allah itu katakan begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika anak itu dianggap kita rezeki, kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Bahkan nyaris dan tragisnya, seorang ibu berbangga diri yang setiap waktunya mendoakan ke orang tuanya, Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Allah karuniakan yang namanya rahmat barokah usia kepada orang tuanya. Tetapi kalau orang anak tidak, seorang anak tidak 5 menit saja tidak mendoakan, maka Allah akan cabut keberkahan usia dan kepada orang tuanya. Makanya tidak sedikit orang ibu dan ayahnya bertengkar. Kenapa? Karena sakinah, mawaddah, warahmahnya Allah cabut di situ. Ya, tujuan pernikahan itu satu, Bu. Apa tujuannya? Kita kan nikah semua kan? Apa tujuannya orang nikah itu? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan untuk menikah itu? Tujuan menikah itu satu, sakinah. Apa sakinah? Sakinah itu asal katanya adalah sukun. Sukun itu diam, anteng, tidak bergerak. Syarat untuk menuju sakinah ada 2. Apa? Mawaddah, warahmah. Mawaddah itu cinta, rahmat itu kasih sayang. Mun suami sama bapak itu sudah tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa kasih sayang, bagaimana sakinah itu muncul dalam keluarga? Sebaliknya, bagaimana sakinah itu terjadi kepada anak kalau pola pendidikannya atau pola asuhnya bapak sama ibunya tidak selaras dan tidak seimbang? Si ibu menginginkan anaknya begini, si bapak menginginkan begitu, sehingga anaknya terjadi begitu. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih yang sering kali hadir ketika undangan daripada sekolah yang paling dominan hadir itu ibu-ibu? Ya. Hah? Karena seorang ayah bekerja. Apakah ibunya tidak bekerja? Tapi kenapa kok ibunya itu lebih mendahulukan itu daripada yang lainnya? Yuk kita buka lembaran-lembaran sejarah. Ibu tahu Imam Syafi'i? Tahu dari mana? Sudah kenalan? Belum ya. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak tahu. Tahu Imam Bukhari? Tahu Muhammad Al-Fatih? Beliau-beliau ini berdaya seperti Imam Syafi'i. Siapa yang menyangka Imam Syafi'i seperti sekarang? Maaf, seperti kita kenal. Beliau seorang ahli fikih, ahli hadis, yang mana mazhabnya diikuti 99% umat Islam sedunia. Tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari ini adalah imamnya para muhaddits, imamnya para hadis, para periwayat hadis. Tahu Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih ini usia 20 tahun. Muhammad Al-Fatih ini mampu menaklukkan yang namanya Konstantinopel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ibu-ibu? Nah, mereka terbentuk seperti itu ibu-ibu karena faktor ibunya. Makanya dikatakan dalam kitab Tarbiyatul Aulad bahwa seorang ibu itu dikatakan al-madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik
atau guru pertama ketika anak itu dilahirkan daripada rahim ibunya. Ibu-ibu, saya seperti tadi tertarik dan tertantang anak yang pegang mic tadi itu yang sampai naik sini. Ibunya ada enggak? Tapi di luar. Ya. Dan saya ibu di rumah itu ada anak yang boleh begitu. Yuk kita lihat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surat At-Tin. Ibu-ibu hafal surat At-Tin? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal. Terus. Cukup. Bagus-bagus semua bajunya. Kayaknya cocok jadi istana semua ini ibu-ibunya ini. Ya. Nih, Bu. Kenapa saya perhatikan begitu? Kata Allah, laqad khalaqnal. Tidak boleh ketika dengan baca laqad khalaqnal. Itu salah. Ya, maka yang betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Apa kata Allah? Sungguh telah kuciptakan manusia taqwim dengan sempurna. Ya, maka di surat Asy-Syams dikatakan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan dua, fujur jin, setan, wa taqwaha malaikat. Fujur itu diartikan sebagai qorib. Maka setiap manusia itu punya fujur, punya setan, punya jin. Ya, maka setan itu disebut namanya qorib. Wa taqwaha itu disebut dengan malaikat. Ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung orang tersebut mengikuti yang namanya takwa tersebut, yang mengikuti malaikatnya. Apa yang perlu saya sampaikan ibu-ibu? Anak itu adakah anak yang dilahirkan oleh panjenengan semua lahir tiba-tiba langsung lari, lahir tiba-tiba langsung cerewet, lahir tiba-tiba langsung mukul? Tidak. Kenapa anak pada saat di usia 2 tahun anak itu sudah muncul yang namanya kebiasaannya? Kenapa itu terjadi? Satu faktornya ini adalah lingkungan, terutama orang tua. Ibu-ibu, kami punya murid, insya Allah lebih parah daripada itu. Melihat anak langsung biar mukul. Nah, ketika saya coba telusuri persoalan-persoalan itu, ternyata ibu, anak itu terbentuk karakternya seperti itu, faktor orang tuanya suka bertengkar di depan anaknya, sehingga dia melampiaskan, anak ini melampiaskan kepada temannya. Kasus yang kedua, ibu-ibu, ini kelas 2 SD yang saya tangani. Ini lebih parah. Ya, lebih parah. Anak ini dibully di temannya, sama temannya. Tiba-tiba dia pulang ke rumahnya, datang ke ibunya mengambil pisau. Dia bilang sama ibunya, "Bu, mana pisau?" Kita pun, "Buat apa sayang? Saya mau bunuh teman saya, Bu." Coba, anak seusia kelas 2 SD sudah punya rencana, punya ide, punya gagasan untuk membunuh temannya. Usut demi usut, Bu. Pada ibunya ini, mohon maaf, solihah. Bapaknya juga demikian, ahlul ibadah. Ibunya peduli terkait dengan pendidikan anaknya. Tapi usut demi usut, anaknya suka main game, sehingga dia pengen mencoba apa yang dia lakukan, yang dia lihat ketika dia main game. Nah, akhirnya ibunya nangis, datang ke saya, "Ustaz, ini bagaimana anak saya begini. Akhirnya kami undang dua-duanya, bapak sama ibunya, untuk kita betul-betul ibu
mendidik anak kita ini sesuai apa yang kita harapkan. Ibu, kekerasan kepada anak itu tidak cuma hanya mukul, tapi terkadang kita tanpa sadari anak kita tidak bisa yang macam kumpul kebecong anak sakuan. Begitu kan orang tuanya? Kita tidak sadar sedang menghancurkan mentalitas dan psikologi kepada anak. Bu, setiap anak yang dibentak terus sama orang tuanya, maka anak itu akan menjadi pendendam. Satu. Yang kedua, ketika seorang ibu terus membatasi ruang mainnya anak, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Pas apa yang boleh untuk anak? Biasanya karakter anak yang seperti ini, Bu. Satu, dia temperamen, cepat marah, cepat emosi. Kalau dia tidak segerakan, maka segala sesuatu yang di depannya akan dilempar sama dia. Ya. Yang ketiga, ketika ibu sudahlah, tidak apa-apa, di usia anak-anak, di usia 40 tahun awal. Ada kan orang tua begitu? Bu, ketika sudah begini pola asuh kita, panjenengan lihat ketika SMP ya, tidak perlu ke SMA, SMP lihat. Kalau enggak panjenengan dipukul sama anaknya, kalau enggak panjenengan dibentak sama anaknya, wallahi jangan kenal dengan saya. Ya, kalau panjenengan anaknya main-main, biarkan dah. Anaknya begini, biarkan dah. Itu namanya terlalu permisif kepada anak. Kalau panjenengan tidak dibentak sama anaknya ketika SMP, anaknya minta sesuatu, wallahi jangan kenal dengan saya. Ya, karena ini seringkali terjadi ketika saya mencoba mengadakan penelitian hal-hal semacam ini yang seringkali terjadi. Ibu pernah dengar pernyataan daripada Dr. Elinisman ketika beliau mengadakan riset di Jawa Tengah, kelas 5 SD, Bu, itu sudah berpesta seks. Apakah ingin anak kita seperti itu? Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada anak kita kalau tidak dibekali. Ya, yang kedua, masih dari penelitian beliau, ya, penelitian beliau, yaitu anak SMP itu sudah berpesta yang namanya narkoba. SMP, Bu. Dan ini saya lihat, Bu, di salah satu media. Tingkat perceraian di Bondowoso ini sangat mengkhawatirkan. 1.325 kasus yang terjadi selama mulai dari Januari sampai sekarang. Ternyata faktornya itu ketika saya baca, Bu, faktornya itu ada 3. Faktor yang pertama, mohon maaf, karena faktor seorang istri terlalu banyak menuntut kepada suaminya. Ya, belikan juga ini ya, belikan skincare ini ya. Ya, tetangga itu emasnya sudah kerontok ke sini ya, saya masih belum ya. Ya, yang di sebelah itu mobilnya sudah mewah ya, kita masih roda 2 ya. Bu, seorang suami itu ingin istrinya itu sama seperti tangganya, tapi apakah nanti mau suaminya itu menimpa dan terjadi sesuatu? Itu salah satu akibatnya. Yang kedua, ibu-ibu, ada orang ketiga. Orang ketiga bukan yang selingkuh, bukan. Menurut data yang ini, yaitu siapa? Orang yang ketiga itu adalah orang tua yang ikut campur urusan anaknya. Nah, ini kan jangan dimarahin, Bu. Ya, biarkan saja anak ini begini. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa ini anak ini terjadi seperti ini. Ya, nih, saya mau sampaikan ini, Bu. Satu, orang tua tidak bisa memberi teladan. Ya, kembali kepada ayat yang tadi, ibu-ibu. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu itu, dia tidak tahu apa-apa.
Maka siapa yang berikan tahu terlebih dahulu? Siapa yang mengajarkan anak main-main dan teriak-teriak? Bahkan saya kemarin ke sini itu, sepatunya ibu gurunya itu diambil dibuang. Siapa yang mengajarkan begitu? Guru? Orang tua? Tidak. Terus lingkungan? Tidak. Pas siapa yang ngajarin anak begitu? Setan. Anda juga kan? Nah, apa yang menjadi penyebab ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menjadi penyebab utama itu, anak-anak terjadi seperti sekarang. Ini Bu, jarak itu muncul karena bukan tempat. Ketika saya ngomong di depan, pas panjenengan main HP, disitulah jarak terjadi. Paham maksud saya? Ya. Ketika saya atau anaknya, bunda, ayo dong bunda, kesana yuk. Tunggu dulu, tunggu belum selesai. Betul? Itu yang sebenarnya membuat anak seperti yang sekarang kita lihat. Di samping orang tuanya itu suka, Ma, ambilkan itu dulu, Ma. Ini, Ma. Anak itu kan mencontoh. Kita praktek yuk. Ibu, tangannya begini, dua-duanya begini ya, rapatkan. Setelah itu jangan gosokkan. Tadi kan lihat saya, gosok. Terus lebih cepat, lebih cepat lagi sampai terasa hangatnya. Ya, hangat sudah. Tempelkan di pipi. Pipinya mana? Pipinya di mana? Ya, apa yang saya maksud? Pesan apa yang harus saya sampaikan kepada jenengan? Bahwa anak itu tidak 100%. Mas, diamnya nak ya. Nah, jangan berkata kotor. Nonsense, itu anak kecil. Panjenengan bukan anak kecil. Ibunya anak-anak. Bahkan instruksi saya, Bu, tempelkan di pipi. Tapi kenapa jangan tempelkan di jidat? Nah itu dia. Anak itu mencontoh. Anak yang seperti tadi itu berarti di antara salah satu kedua orang tuanya atau keluarganya begitu. Faham maksudnya? Anak yang suka ngomong jorok, orang tua dan keluarganya begitu. Ini kan sederhana. Ini kan ibu-ibu sudah kan? Sudah pernah jadi anak-anak kan? Saya bilang tempelkan di pipi. Tapi kenapa panjenengan menempelkan di jidat? Artinya apa? Anak yang seusia kecil PKA IPA itu lebih dominan mencontoh perilaku daripada instruksi kata-kata. Paham? Yang kedua, saya nggak boleh main pakai tangan kiri, tapi ibunya atau ayahnya minum pakai tangan kiri. Dia nggak bisa. Nah, sudah di masjid ya nak ya. Ya masjid itu pahalanya besar. Tapi ayahnya nggak pernah ke masjid. Nah, nggak boleh kata-kata keras yang ayah kasar, nggak boleh. Tapi ibunya kalau bertengkar sama temennya, sama saudaranya, panah, iya kan? Dan lebih tragisnya Bu, kita tanpa disadari sudah mengajarkan yang tidak benar kepada anak-anak kita. Contoh, saya kemarin ke sini hari apa ya Ustaz? Ke sini kemarin Kamis ya. Selesai saya di sini, saya mohon maaf saya berkirim ya, clicking sudah. Saya di sini kemarin lewat sana, tanpa disengaja ada ibu-ibu yang abulangin anaknya. Si UKS nyampaikan, ayo sayang masuk dong ke kelas. Ibunya tidak pernah menghormati, ibunya tetap aja mendura. Saya sampai noleh ke belakang. Hati saya berpikir begini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya sampai begini Bu, bagaimana anak itu bisa menghormati panjenengan kalau panjenengan tidak pernah menghormati gurunya? Padahal katanya Imam Al-Ghazali, panjenengan itu punya yang namanya doa.
yang Allah nanti kabulkan. Sementara guru-guru anak-anak kita nih punya barokah di tangannya. Kalau beliau-beliaunya Bu tidak mengizinkan ilmunya itu bermanfaat kepada anaknya, wallahi besar anak kita tidak akan jadi apa-apa.